Abad ke-11 adalah masa pergolakan besar. Di jantung Anatolia, Kekaisaran Bizantium menghadapi ancaman yang semakin besar. Kekuasaannya yang dulu begitu luas, kini mulai melemah. Perselisihan internal dan musuh eksternal menggerogoti perbatasannya. Kaisar-kaisar silih berganti, masing-masing berjuang untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu masalah yang mendesak adalah meningkatnya tekanan di perbatasan timurnya. Di sini, sebuah kekuatan baru muncul, Turki Seljuk. Para pejuang nomaden ini datang dari Asia Tengah. Mereka haus akan tanah dan ingin membuktikan kekuatan mereka. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi yang akan mengubah sejarah. Bizantium harus beradaptasi untuk menghadapi ancaman baru ini. Kekaisaran itu bagaikan kapal yang dulunya perkasa, kini berjuang untuk tetap bertahan. Pertanyaannya adalah, mampukah ia melewati badai ini? Jauh di timur, sebuah kekuatan baru sedang bangkit, Turki Seljuk. Mereka adalah bangsa nomaden yang berasal dari Asia Tengah. Seljuk dikenal karena keahlian menunggang kuda dan kehebatan militer mereka. Mereka telah memeluk Islam pada abad ke-10, yang memicu ekspansi mereka. Seljuk dipimpin oleh penguasa-penguasa cakap yang bertekad untuk membangun sebuah kerajaan. Mereka berkembang pesat ke barat, menaklukkan Persia dan sebagian Timur Tengah. Militer Seljuk adalah kekuatan yang tangguh, berdasarkan kecepatan, mobilitas, dan keahlian memanah. Kavaleri Seljuk terkenal dengan keahlian memanahnya. Mereka dapat menghujani musuh dengan anak panah dari kejauhan. Mereka mendirikan ibu kota baru di Nisea pada tahun 1777, hanya 100 mil dari Konstantinopel. Seljuk telah tiba, dan mereka akan tetap di sini. Kekaisaran Bizantium dan Turki Seljuk berada di jalur tabrakan. Ketika Seljuk bergerak ke barat, mereka mau tidak mau harus berkonflik dengan Bizantium. Pertempuran kecil dan serangan di perbatasan menjadi semakin umum. Pada tahun 1071, Kaisar Bizantium Romanos Volt Diogenes memutuskan untuk mengambil tindakan. Dia mengumpulkan pasukan besar dan bergerak ke timur, berniat untuk menghadapi Seljuk secara langsung. Tentara Bizantium adalah campuran dari pasukan kekaisaran dan tentara bayaran. Romanos yakin dengan kekuatan pasukannya, tetapi meremehkan ancaman Seljuk. Yang memimpin pasukan Seljuk adalah Sultan Alp Arslan, seorang komandan yang cerdik dan kejam. Kedua kerajaan itu akan segera bentrok dalam pertempuran dengan konsekuensi yang luas. Seljuk melihat peluang untuk menghancurkan kekaisaran Bizantium. Panggung telah disiapkan untuk konfrontasi yang menentukan. Tentara Bizantium dipimpin oleh Romanos Testefort bergerak ke timur menuju pertempuran yang tak terhindarkan dengan Turki Seljuk. Mereka tahu bahwa perjalanan ini akan menguji kekuatan dan ketahanan mereka. Perjalanan itu panjang dan sulit, dengan panas musim panas yang menyengat. Setiap langkah terasa berat, dan banyak prajurit mulai merasa kelelahan. Moral menurun saat tentara Bizantium bergerak lebih dalam ke wilayah musuh. Mereka menghadapi tantangan yang tak terduga, dan kondisi yang semakin memburuk. Romanos bertekad untuk menghadapi Seljuk dan percaya bahwa kemenangan yang menentukan akan menghancurkan ancaman Seljuk. Dia menghabiskan waktu merencanakan strategi dan memotivasi pasukannya. Namun, para penasihatnya mendesaknya untuk berhati-hati, karena mereka tahu bahwa Seljuk adalah lawan yang tangguh. Mereka mengingatkan Romanos tentang risiko besar yang mereka hadapi. Tentara Bizantium adalah pemandangan yang menakjubkan, tetapi di balik itu semua, ada ketegangan dan kecemasan. Setiap prajurit merasakan beban dari apa yang akan datang. Saat tentara Bizantium mendekati dataran Manzikert, para pengintai membawa kabar tentang pasukan Seljuk. Mereka melaporkan bahwa musuh sudah siap dan menunggu. Alp Arslan, Sultan Seljuk, telah mengumpulkan pasukannya dan sedang menunggu mereka. Dia juga mempersiapkan strategi untuk menghadapi Bizantium. Berita itu disambut dengan campuran rasa khawatir dan semangat. Para prajurit tahu bahwa pertempuran ini akan menentukan masa depan mereka. Kedua pasukan akan segera bertemu dalam pertempuran yang akan menentukan nasib Anatolia. Pertempuran ini akan menjadi momen yang menentukan dalam sejarah. Pertempuran Manzikert dimulai pada tanggal 26 Agustus 1071. Kedua pasukan bentrok di dataran berdebu, dekat kota Manzikert, di tempat yang sekarang disebut Turki Timur. Tentara Bizantium, di bawah pimpinan Romanos Volt Diogenes, adalah kekuatan yang tangguh. Tentara Seljuk, yang dipimpin oleh Sultan Alp Arslan, lebih mudah bergerak.
Pertempuran dimulai dengan serangan kavaleri Seljuk, yang mengganggu barisan Bizantium dengan anak panah. Romanos memerintahkan serangan balasan, dan tentara Bizantium menyerbu ke depan. Untuk sesaat, sepertinya Bizantium akan meraih kemenangan yang menentukan. Namun Seljuk adalah ahli dalam mundur pura-pura, memancing Bizantium lebih dalam ke dataran. Ketika Bizantium terus menyerang, mereka menjadi semakin tidak teratur. Tentara Seljuk mengepung pasukan Bizantium yang sedang maju. Romanos menyadari bahaya tersebut, memerintahkan untuk mundur. Mundurnya Bizantium dengan cepat berubah menjadi kekacauan. Pasukan berkuda Seljuk mengejar tentara Bizantium yang melarikan diri, menebas mereka hingga ribuan orang tewas. Romanos berusaha mati-matian untuk mengumpulkan anak buahnya, tetapi sia-sia. Tentara Bizantium hancur, dan Romanos sendiri ditangkap. Meskipun Alp Arslan memperlakukannya dengan sopan, penangkapan Romanos merupakan penghinaan simbolis. Pertempuran Manzikert adalah bencana bagi Bizantium, yang memperlihatkan perpecahan internal yang mendalam. Kekalahan itu membuka gerbang Anatolia bagi Seljuk, menjerumuskan kekaisaran Bizantium ke dalam kekacauan. Berita kekalahan di Manzikert mengguncang seluruh kekaisaran Bizantium. Kekalahan ini bukan hanya sebuah peristiwa militer, tetapi juga sebuah bencana yang mengubah jalannya sejarah. Kekaisaran itu berada dalam keadaan panik, dengan tentara Bizantium yang tampaknya tak terkalahkan hancur lebur. Kekalahan ini menyebabkan ketidakstabilan yang meluas di seluruh wilayah. Kaisar ditawan, dan provinsi-provinsi timur terbuka untuk penaklukan Seljuk. Wilayah yang dulunya makmur, kini berada di bawah ancaman konstan. Kekalahan itu memicu gelombang perselisihan internal, dengan Romanos Tefat digulingkan dan dibutakan oleh saingannya. Intrik politik menjadi semakin intens dan memecah belah. Serangkaian kaisar yang tidak becus mengikuti, melumpuhkan kekaisaran dengan perebutan kekuasaan internal. Kekaisaran yang dulu kuat, kini terjebak dalam konflik internal yang tak berujung. Seljuk dengan cepat memanfaatkan keruntuhan Bizantium, menaklukkan kota-kota dan membangun kekuasaan mereka sendiri. Mereka memperluas wilayah mereka dengan cepat dan efisien. Tanah subur Anatolia, yang dulunya merupakan jantung kekaisaran Bizantium, kini berada di bawah kendali Seljuk. Wilayah ini menjadi pusat kekuatan baru di bawah pemerintahan Seljuk. Hilangnya Anatolia merupakan pukulan ekonomi yang menghancurkan, merampas sumber daya vital kekaisaran. Kekaisaran Bizantium kehilangan banyak dari kekayaan dan kekuatannya. Hal itu juga memiliki dampak psikologis yang mendalam, karena Bizantium telah kehilangan jantungnya. Rakyat Bizantium merasa kehilangan identitas dan kebanggaan mereka. Kekaisaran Bizantium kini tinggal bayangan dari masa lalunya. Kejayaan yang dulu mereka nikmati, kini hanya tinggal kenangan. Kekaisaran yang dulunya perkasa, kini hancur, berjuang untuk bertahan hidup. Ismaising Adubipeng Trendlang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah mereka. Kemenangan Seljuk di Manzikert menandai awal dominasi mereka di Anatolia, sebuah kemenangan yang mengubah sejarah kawasan tersebut secara dramatis. Para penerus Alp Arslan melanjutkan kebijakan ekspansionisnya, terus merambah ke wilayah Bizantium, memperluas kekuasaan mereka dengan cepat dan efektif. Mereka mendirikan Kesultanan Seljuk Rum di Anatolia, yang akan menjadi kekuatan utama di wilayah tersebut, memainkan peran penting dalam sejarah politik dan militer kawasan. Seljuk bukan hanya penakluk, mereka juga membangun dan menjadi pelindung seni, menciptakan warisan budaya yang bertahan hingga kini. Mereka membawa budaya dan tradisi mereka sendiri, berbaur dengan budaya dan tradisi penduduk Bizantium yang ada, menciptakan sebuah mosaik budaya yang kaya dan beragam. Perpaduan budaya ini memunculkan identitas Anatolia yang unik yang masih terlihat hingga saat ini. Sebuah identitas yang mencerminkan sejarah panjang dan kompleks wilayah tersebut. Penaklukan Anatolia oleh Seljuk memiliki dampak yang besar pada susunan agama di wilayah tersebut, mengubah lanskap religius secara signifikan. Banyak orang Anatolia yang masuk Islam, mengubah Anatolia dari tanah yang mayoritas Kristen menjadi mayoritas Muslim. Sebuah perubahan yang masih terasa hingga hari ini. Kemenangan Seljuk di Manzikert menggeser keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut, membuka jalan bagi dominasi Seljuk yang lebih luas. Kekaisaran Bizantium, yang dulunya dominan, kini sangat lemah, sehingga kelompok lain dapat menggunakan pengaruhnya, menandai akhir dari era kejayaan Bizantium di Anatolia.
Pertempuran Manzikert adalah momen penting dalam sejarah abad pertengahan. Pertempuran ini menandai awal kemunduran Kekaisaran Bizantium dan kebangkitan Turki Seljuk. Pertempuran itu memiliki konsekuensi yang luas yang bergema di seluruh dunia Mediterania. Manzikert adalah pengingat yang nyata bahwa bahkan kerajaan yang paling kuat pun tidak terkalahkan. Kekaisaran Bizantium, terlepas dari sejarahnya yang panjang dan gemilang, tidak kebal terhadap kerusakan internal dan ancaman eksternal. Pertempuran ini menyoroti pentingnya kepemimpinan yang kuat dan bahaya ketidakstabilan politik. Pertempuran Manzikert adalah kisah tentang ambisi, kesombongan, dan nasib yang berubah-ubah. Ini adalah kisah yang mengingatkan kita bahwa sejarah dibentuk oleh pilihan yang kita buat dan tindakan yang kita ambil. Warisan Manzikert terus bergema hingga saat ini, sebuah pengingat akan kekuatan masa lalu yang abadi untuk membentuk masa kini.